Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di konten pembelajaran bersama Amel. Kali ini kita membahas soal apa ya? Teman-teman tahu tidak sih? Oke, pada video kali ini kita akan mencoba membuat puisi 6 baris, 7 baris, dan 8 baris. Teman-teman menerima tidak kalau kita membuat sebuah challenge untuk menantang diri kita mencoba membuat puisi 6 baris, 7 baris, dan 8 baris? Yang pertama mengenai puisi 6 baris terdapat dua jenis, ada talibun dan ada sektet. Kita bahas talibun dulu ya. Talibun merupakan salah satu bentuk puisi lama yang berbentuk pantun, yang dalam setiap baitnya terdiri atas jumlah baris yang genap. Salah satunya terdapat talibun yang terdiri dari 6 baris. Karakteristik yang membedakan antara talibun dengan pantun yang biasanya ditemui yaitu talibun lebih dari 4 baris, bisa 6 baris, 8 baris, atau 10 baris, bahkan 20 baris, asalkan baitnya genap. Jika kita menjumpai sebuah talibun yang isinya 6 baris, maka baris pertama, kedua, dan ketiga atau separuh dari bait itu merupakan sampiran, sedangkan baris keempat, kelima, dan keenam merupakan isi. Dengan kata lain, pembagian baris sampiran dan baris isi ditentukan oleh jumlah baris keseluruhan, yang kemudian teman-teman dibagi menjadi 2. Teman-teman di sini tahu tidak ciri-ciri talibun? Ciri-ciri talibun yang pertama, sering dikatakan sebagai pantun panjang. Yang kedua, talibun memiliki jumlah baris yang genap, dan jika talibun berisi 6 baris, maka rimanya kecenderungan ABC, ABC. Yang ketiga, talibun merupakan sejenis puisi bebas. Yang keempat, gaya bahasa dalam talibun bersifat lumrah dan luas. Yang kelima apa nih? Talibun berfungsi untuk menjelaskan suatu perkara. Yang keenam, talibun menjadi bahan penting dalam pengkaryaan cerita pelipur lara. Yang ketujuh, tema talibun kebanyakannya mengangkat tentang kebesaran suatu tempat, keajaiban benda atau peristiwa, mengisahkan kehebatan seseorang, mengisahkan kecantikan seseorang, mengisahkan perlakuan manusia, serta mengangkat tema perang di masa lampau. Di sini pada video pembelajaran kali ini Amel sudah melampirkan contoh talibun nih. Yang pertama berasal dari internet. Kalau anak pergi ke pekan, you beli belanak pun beli, ikan panjang beli dahulu. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari sanak pun cari, induk semang cari dahulu. Yang kedua contoh yang Amel buat yaitu karya Amel sendiri. Berlayar menuju Pulau Sumatera, tak tahu kapan kembali, harap mengukir kisah baru. Jangan lupa pada Sang Kuasa, tempat mengadu dekatkan diri. Ingat pasti ajal menunggu. Pantun ini mengingatkan kita bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan harus selalu ingat kepada penciptanya, yang mana kita harus mengetahui kewajiban kita sebagai seorang hamba. Jangan sampai melalaikannya karena ajal merupakan sesuatu yang pasti datangnya. Yang kedua, puisi 6 baris yaitu sektet. Sektet merupakan jenis puisi baru yang terdiri atas 6 baris. Sektet bukanlah puisi asli asal Indonesia, namun terdapat pengarang bernama Djoko Pinurbo yang sering membuat contoh-contoh sektet. Salah satu karyanya berjudul Puasa. Puasa karya Djoko Pinurbo.
Saya pernah mencuci celana yang pernah saya pakai untuk mencekik leher saya sendiri. Saat mencuci kata-kata dengan keringat yang saya tabung setiap hari dari kamar mandi yang jauh dan sunyi, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puisi. Amel sudah membuat contoh dari sektet ini. Judulnya Hewan Berkedok Manusia, karya Amelia Putri. Kehinaan adalah milik mereka yang egois. Kehinaan adalah milik mereka yang ingin menang sendiri. Tak ada yang lebih hina dari mereka yang merasa hidup ini hanya berpusat tentang dirinya, tentang kebahagiaannya. Puisi ini menyoroti tentang sifat manusia yang tamak, egois, dan hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa peduli tentang hak dan perasaan manusia lain. Melalui puisi ini tampaklah sisi buruk sebagian manusia yang hidup dengan sifat egois dan tamak. Contoh yang kedua berjudul Lalita, karya Amelia Putri. Lalita, gadis kecil membawa kerincingan di tangan. Baju lusuh robek-robek di bawah terik matahari. Menyanyi-nyanyi ia sambil bergembira. Oh, nampaknya ada yang lebih bersyukur dari kita, yang bisa berlindung di bawah atap rumah, makan di restoran mewah pula. Puisi ini bermakna bahwa kadangkala manusia selalu melihat ke atas, sehingga lupa caranya untuk bersyukur dan menghargai apa yang ada. Padahal di luar sana masih banyak yang nasibnya kurang beruntung. Hanya untuk sekedar makan saja susah. Oleh sebab itu, kita harus lebih banyak menerima, ikhlas, dan bersyukur atas apapun yang kita miliki. Selanjutnya kita bahas terkait dengan puisi 7 baris ya, yaitu hanya ada satu, Septima. Septima merupakan salah satu di antara jenis-jenis puisi baru yang terdiri atas 7 baris atau dikenal dengan sajak 7 seuntai. Sebagai informasi, Septima bukanlah puisi asli asal Indonesia teman-teman, melainkan puisi dari luar. Namun, Djoko Pinurbo banyak membuat contoh dari Septima ini. Salah satunya berjudul Pasien. Pasien, karya Djoko Pinurbo. Seperti pasien keluar masuk rumah sakit jiwa, kau rajin keluar masuk telepon genggam. Melacak jejak suara tak dikenal yang mengajakmu kencan di kuburan pada malam purnama. Aku memakai celana merah. Lekas datang ya. Ku tengok ranjangmu, tubuhmu sedang membeku menjadi telepon genggam raksasa. Nah, Amel juga sudah membuat contoh dari Septima ini loh, karya Amelia Putri. Yang pertama, puisi ini berjudul Hitam Putih. Gagak dan bangau saling menertawakan, terbahak-bahak lalu saling menusuk hati. Yang satu mengejek hitam, yang satu mengejek putih. Apakah lupa sedang mengejek siapa? Mau pula mati berebut warna. Warna siapa yang paling dibutuhkan? Puisi ini bermakna bahwa dalam kehidupan tidak ada gunanya kita saling menjatuhkan satu sama lain. Karena semua makhluk di dunia ini memiliki perannya masing-masing. Dan pencipta sudah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baik mungkin. Contoh yang kedua judulnya Sepanjang Hayat, karya Amelia Putri. Mengapa ada yang rela berkorban, mati-matian
demi kehidupan manusia yang menangis tengah malam karena haus dan lapar. Terbangun seorang wanita yang bahkan baru bisa terlelap demi mengurus sang bayi. Puisi ini bermakna bahwa ibu memiliki jasa yang sangat besar di dalam hidup kita, yang tidak bisa kita balas dengan apapun. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas terkait dengan puisi 8 baris, yaitu stanza atau oktav. Stanza berasal dari bahasa Italia yang berarti ruangan. Stanza merupakan salah satu di antara jenis puisi baru yang terdiri atas 8 baris. Stanza ini waktu masuknya sama dengan puisi baru lainnya, yang mana serangkai atau sepaket, dan lebih dulu masuk daripada soneta. Contoh stanza yaitu Lagu Angin karya W.S. Rendra. Jika aku pergi ke timur, arahku jauh ya ke timur. Aku masuk ke hutan. Aku disayang ya di hutan. Aku pergi dan kakiku adalah hatiku. Sekali pergi menolak rindu. Ada duka, pedih, dan air mata biru. Tapi aku menolak rindu. Contoh stanza yang sudah Amel buat judulnya Mayat. Ku kejar harus yang berserakan di dunia. Manusia depresi gagal menjadi pejabat negeri. Mahasiswa mati bunuh diri. Cari ketenangan. Kemana mau dicari? Ketenangan tak tersedia di mana-mana. Detak akan berhenti, detik akan berlalu, mati, kita adalah mayat. Puisi tersebut bermakna bahwa manusia selalu mengejar segala hal yang ada di atas dunia tanpa mempedulikan akhirat yang lebih kekal, dan menjadikan segala yang di dunia ini menjadi keharusan, sehingga apabila sesuatu itu tidak terjadi sesuai kemauan dan ekspektasi manusia itu sendiri, manusia menjadi stres. Padahal segala yang di atas dunia ini sudah berada di genggaman Allah dan sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan contoh soneta. Teman-teman tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.